Halo, salam sehat. Selamat hari Jumat juga. Ini video kedua gua dalam mungkin sekitar 12-16 jam terakhir. Jadi ada satu video terakhir yang gue buat itu memang karena ada breaking news ya. Ratu Elizabeth kedua meninggal. Ya gue bikin karena memang ada implikasinya juga ke olahraga ya, khususnya bagi pecinta Liga Inggris. Karena sampai detik ini, waktu ini gua rekam ini pukul 13.46 waktu Indonesia Barat hari Jumat, itu masih belum diputuskan. Mungkin dalam beberapa jam ke depan akan ada keputusan ya, apakah Liga Inggris itu lanjut minggu ini atau enggak ya, karena memang ada tradisi yang namanya Operation London Bridge, itu semacam seremonial lah untuk pemakaman dari Ratu Elizabeth kedua ya. Jadi ini ratu yang cukup bukan cukup tapi paling lama memimpin kerajaan Inggris, dan juga satu-satunya ratu yang pernah memegang Piala Dunia ya. Waktu itu masih Julius Rimet kalau nggak salah namanya, ketika Inggris juara tahun 66 ya, dan juga terjun dari parasut waktu Olimpiade 2012 ya. Jadi itu video diantaranya, dan kali ini kembali seperti biasa rutinitas reguler. Kita akan bahas pertandingan-pertandingan yang seru kali ini dari Europa League ya, atau biasa kalian sebut Liga Malam Jumat, oke? Ya, jadi banyak pertandingan. Tentunya gue nggak mungkin mengupdate semua. Jadi gue ambil aja dua partai yang ya katakanlah cukup hot, cukup seru, dan banyak yang pengen tahu, yaitu hasil dari MU dan Arsenal. Dua tim yang baru saja ketemu sebenarnya akhir minggu lalu, dan tentunya kita semua tahu yang menang MU dengan skor 3-1, tapi kemudian memasuki Europa League hasilnya berbeda. Nah, kalau kita lihat dari dua tim ini, baik Erik ten Hag di MU dan juga Mikel Arteta di Arsenal, sebenarnya sama-sama tidak mau full strength ketika menghadapi lawan-lawannya ya. MU menghadapi Sociedad, kemudian Arsenal menghadapi Zurich ya. Cuman menurut gua Arteta yang lebih tajam analisanya, yang lebih pas ramuannya, sehingga walaupun dengan tim yang katakanlah 70% dari kekuatan mereka, karena mereka harus rotasi, Arsenal mampu menang 2-1, sementara MU justru kalah 1-0 di kandang sendiri ya. Jadi kita akan bahas dulu dari MU ya, baru nanti kita akan ke Arsenal. Mungkin gua agak sedikit lebih lama MU karena banyak hal yang menarik. Walaupun nanti gua akan tekankan satu hal yang, karena ada yang mengunci pikiran gua ketika gua nonton pertandingan ini. Jadi dua-duanya ini gua nonton full nih. Bahkan gua juga nonton yang lain sebenarnya, West Ham, tapi sebentar doang. Jadi banyak gua nonton full MU dan Arsenal. Nah, di MU sebenarnya bukan kesalahan. Jadi gini, ini lebih kepada murni yang gue katakan tadi ya. Erik ten Hag menurut gue terlalu underestimate Sociedad. Sociedad ini tim batu, tim apa namanya, keras ya. Jadi nggak mudah mengalahkan mereka. Ya sudah 5 pertandingan yang dilalui sama Sociedad, 4 di La Liga dan sekali di tentunya di Europa League. Nah, dari 5 pertandingan tersebut, mereka hanya kalah sekali dari Barcelona ya. Oke lah, come on, Barcelona tim besar, tentunya secara materi lebih baik, dan itu adalah satu-satunya kekalahan ketika mereka tertinggal lebih dulu ya. Satu lagi ketika lawan Atletico Madrid, mereka juga tertinggal lebih dulu tapi mampu membalas. Nah, sisanya ada 3 pertandingan yang mereka menangkan itu dengan skor sama persis 1-0 ya, ketika melawan Cadiz ini di La Liga, kemudian ketika melawan Elche di La Liga juga 1-0, dan mengalahkan MU 1-0. Artinya tim ini kalau sudah unggul memang sangat berbahaya, sangat disiplin dalam menjaga pertahanannya, dan kita bisa lihat kemarin setelah mereka unggul 1-0, itu mereka benar-benar tidak memberikan ruang bagi CR7 dan kawan-kawan. Nah, kita lihat juga dulu, atau kita lihat dulu dari line up ya. Ini line up yang ditampilkan memang yang seperti yang gue katakan tadi, Erik ten Hag melakukan rotasi ya. Nah, untuk kali ini sebenarnya Harry Maguire, nah ini biasakan menjadi isu ya, atau topik yang menarik. Menurut gue dia untuk pertandingan kemarin tidak terlalu buruk ya. Biasalah, oke, ada satu aja miss, tapi itu wajar lah ketika dia melakukan tackling agak sedikit keras, tapi it's okay. Secara umum dia aman, tidak melakukan hal blunder gitu ya. Cuman yang gue soroti justru CR7. Kalau ini standing point gue yang sangat kuat ya. Menurut gue di pertandingan kemarin ya, jadi ini pertandingan teman-teman ya, ini pertandingan pertama dia di luar Champions League sejak 2002 dia memulai karirnya di Sporting Lisbon ya sebagai pemain profesional. Dan ironisnya di sini seperti menhabiskan bahwa ya disinilah momen dia sudah habis. Jadi
pertama gue nggak terlalu ngeh, tapi setelah mulai menit ke awal 20-an, 30-an sampai babak kedua, itu CR7 tuh benar-benar diservis habis. Ya menurut gue memang ada sengaja instruksi yang diberikan sama Erik ten Hag untuk benar mengasih bola sebanyak mungkin ke Ronaldo. Jadi akhirnya gue kembali merekap ulang ya, banyak banget peluangnya. Jadi nih, pertama ada peluang one on one dia yang sebenarnya dia udah tinggal berhadapan dengan kiper, tapi kemudian speednya lama, dikejar sama back, ditutup dan hilang bola. Ya itu pertama ya. Kedua ada crossing ke arah dia, crossing tanggung gitu ya, ke arah kepala, sama juga miss. Ya terus ada true pass di menit ke-25. Ini enak ke dia sebenarnya. Kalau biasanya kalau dia normal kayak dulu tuh dia bisa nahan, kemudian nahannya nggak oke, lepas ya. Terus menit 35, nah kalau ini memang offside ya, ketika ada crossing dari Dalot itu dia tanduk, ini bagus, memang bagus, cuman memang sedikit kurang beruntung karena dia sudah dalam posisi offside. Masukin babak kedua, terus dia diservis. Awal-awal babak kedua itu dia ada percobaan shot lah, itu kencang sebenarnya, nggak terlalu jauh dia, tapi melayang ya, cuman nggak terlalu jauh dari mistar gawang. Nah kemudian sampai kira-kira menit 70-an itu sama, ada juga dia mencoba long shot ya, cuman sama juga nih. Menit 90-an. Menit 90-an itu dia juga ada berapa kali percobaan yang dikasih terus bola ke dia, tapi dia miss juga ya. Jadi kalau gue lihat ya itu tadi, bahkan dalam beberapa kesempatan bola-bola tanggung dia juga kalah duel. Jadi bener-bener ya sudah habis kalau kita lihat ya bagaimana Ronaldo. Nah, cuman sedikit gue mau bilang begini. Sebenarnya dia masih bisa mungkin katakanlah setahun lagi atau 2 tahun lagi bisa bermain di level tertinggi. Tapi menurut gue kalau berkaca dari mantan-mantan pemain yang sudah uzur dan masih bisa bermain di level yang tertinggi, dia harus mengubah gaya mainnya. Kalau dia terus-terusan berperan menggunakan speed dan power, gayanya main seperti dulu, tentu udah nggak mungkin lagi bisa semaksimal waktu itu ya. Karena secara nature ini sudah jauh dibandingkan 3-4 tahun lalu, apalagi 10 tahun lalu waktu dia masih di Madrid ya. Nah, kembali ke hasil ya, dan akhirnya kita tahu di babak kedua awal mereka kalah ya, atau dapat penalti MU, dan di penalti tersebut Sociedad dapat penalti, kemudian diselesaikan dengan baik oleh Brais Mendes melalui titik putih. Sebenarnya tendangannya ini teman-teman udah dibaca dengan baik oleh De Gea. Ini De Gea adalah penjaga gawang yang punya kelenturan sangat bagus ya. Dia tebaknya benar, terus loncatannya juga jauh, jangkauannya, cuman ya bolanya terlalu bagus ya, terlalu ujung. Ya nggak ujung banget, cuman lumayan pojok lah, sehingga sulit untuk dijangkau oleh De Gea. Ya jadi ini pertandingan pertama, tapi lagi-lagi ya ini ya masih belum mengatakan apapun, perjalanan masih panjang, masih ada 5 pertandingan lagi. Nah sementara kita sekarang beralih ke Arsenal. Arsenal justru ya memang lawannya beda ya. Ini dia yang gue perhatikan. Artinya Arsenal dan MU ini sama-sama kurang lebih 70% ya kekuatannya kalau kita lihat. Cuman lawannya Sociedad ini sama Zurich jauh lebih bagus Sociedad ya. Kita tahu lah di Sociedad masih ada David Silva, kemudian juga ada Brais Mendes tadi dan sebagainya. Zurich ini ya come on lah, liganya juga kita tahu seperti apa, Liga Swiss, sehingga dengan 70 kekuatan, katakanlah MU dan Arsenal seimbang, dengan kekuatan 70% saja Arsenal tentunya dengan mudah bukan hanya menang, sebenarnya mereka bisa lebih dari 2-1 ya, banyak banget peluangnya. Tapi memang penampilan penjaga gawang Zurich, ini gue juga nggak tahu namanya, Brecher nih ya, ini cukup baik ya. Dia ada 4-5 lah penyelamatan yang dilakukan. Nah, satu yang gue soroti dari sini adalah penampilan dari lini depan dari Arsenal. Ini kan yang menjadi isu ya musim lalu ketika mereka hanya mengandalkan Lacazette. Kemudian sedikit beruntung Arsenal di akhir-akhir Nketiah tampil perform ya, tapi sudah sedikit telat dan dia nggak ada backup sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan setengah, tapi sepertiga musim lalu itu Nketiah sebenarnya striker utama, Lacazette yang cadangan. Nah sekarang dia atau Arsenal punya Gabriel Jesus dengan backupnya Nketiah. Nketiah ini ibaratnya seperti anak baru di tongkrongan yang disuruh ngapain aja mau dan semangat ya, dan cekatan. Nah ini gue lihat dalam 2 pertandingan, termasuk pertandingan lawan Zurich, satu lagi lawan Fulham. Ketika dia dimasukkan di babak kedua, waktu itu masih 1-1 kalau nggak salah, jadi Arsenal butuh gol, dia ditaruh di sisi kanan atau sayap, tapi dia acak-acak ya, dan itu kemudian kembali dilakukan ketika kemarin dia tampil sebagai starter ya. Dia mau cari bola, mau buka ruang dan sebagainya. Kemudian kita semua tahu ya, ada Arsenal membuka
keunggulan di menit ke-16. Ini assist dari Nketiah kepada Marquinhos. Nah, Marquinhos ini pemain baru dari Arsenal. Dia sebenarnya sih lebih tepatnya dia sebenarnya kanan luar ya kalau istilah orang dulu. Jadi dalam formasi 3-5-2 dia bisa sebagai back sayap. Intinya di kanan lah, bisa right back, bisa sayap juga. Jadi bukan tidak mungkin nanti. Nah, ini menambah opsi juga nih di Arsenal ya. Ketika Marquinhos nanti tampil terus perform, khususnya usia 19 tahun ya teman-teman ya. Bukan tidak mungkin dia juga akan menjadi alternatif ya. Katakanlah ingin lebih menyerang. Mungkin yang ditaruh bukan Ben White, melainkan si Marquinhos. Jadi dia mencetak gol umpan dari Nketiah. Nah, cuman beberapa menit kemudian di akhir babak pertama Nketiah bikin pelanggaran. Ya wajar lah, mungkin striker disuruh bertahan gak paham cara marking lawan sehingga akhirnya Arsenal dihukum penalti dan 1-1. Cuman ya itu tadi, secara permainan memang jauh, secara individu juga pemain Arsenal lebih baik. Jadi menyerang bertubi-tubi, akhirnya jebol juga dan Nketiah membayar kesalahannya di menit ke-62 ya dengan tandukan ya, dengan assist atau crossing dari Marquinhos. Luar biasa ya Marquinhos. Jadi mungkin Ben White ataupun Tomiyasu ini harus was-was ya, kalau tidak mau gue pikir Marquinhos nanti ke depannya bisa jadi akan lebih banyak mendapatkan kesempatan dari Arteta ya, karena ini baru debut dia loh teman-teman ya, usia 19 tahun. Dan gua rasa Arsenal kita harus memberikan kredit kepada Arsenal yang squadnya ini sangat luar biasa ya. Ini dan dia memang ya wajar, udah pasti main of the match kemarin dengan 1 assist dan 1 gol ya. Ini pemain asal Sao Paulo ya. Oke. Jadi tapi ya sekali lagi ini baru pertandingan pertama, masih panjang perjalanan, kita nggak akan tahu seperti apa nanti di puncak di final ya. Yang jelas good start buat Arsenal, bad start buat MU ya, tapi musim masih panjang, kita lihat aja. Oke, jadi itu sedikit round up dari gua, hasil dari Europa League antara MU dan Arsenal. Beda hasil, 1 menang, 1 kalah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video gua kali ini. Kita jumpa lagi di edisi yang lain. Salam sehat dan ciao.